Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Udah beberapa hari terakhir kita ngupdate tentang mobil-mobil baru yang kemungkinan besar akan menjadi mobil-mobil yang banyak diminati atau banyak menjadi perhatian buat kalian pencinta otomotif yang menginginkan mobil keluarga sekelas low MPV, bahkan SUV mini SUV juga ada beberapa yang menginginkan. Nah, sebagaimana yang sebelumnya pernah kita ulas, sudah pernah kita bahas Avanza, lalu kemudian Xenia, termasuk salah satunya adalah si Mitsubishi Expander ini. Nah, si Mitsubishi Expander ini kalau kita lihat memang ada perubahan pada bagian depannya, lalu kemudian pada bagian belakangnya juga sama seperti itu yang ini. Dan kita update informasinya bahwa si Mitsubishi Expander ini berdasarkan beberapa informasi yang kita udah pernah dapat juga, bahwa si Expandernya untuk yang varian Ultimate dengan Sport, dia akan dibekali dengan electric parking brake atau electric parking brake dengan auto hold. Jadi auto hold-nya nanti akan berfungsi pada saat misalkan di kemacetan mobilnya stop, tinggal injek remnya dalam-dalam, lalu kemudian pencet auto hold-nya, lalu kemudian lepas remnya, maka kaki kita nggak perlu standby di rem pada saat mobilnya berhenti di lampu merah. Itu akan membuat kaki kita lebih rileks dan tidak terlalu capek pada saat menggunakan mobil ini di dalam kota. Tapi informasinya itu hanya berlaku untuk yang Expander tipe Sport dan Ultimate. Untuk yang exit ke bawah, exit dengan GLS, dia masih pakai yang tuas parkir manual atau power tangan lah kayak gitu, nggak pakai yang elektrik. Nah, itu yang ada di Mitsubishi Expander. Nah, untuk info juga yang kita dapatkan bahwa Mitsubishi Expander ini nantinya akan didelivery di tahun depan ya. Jadi ya, lagiannya mobilnya belum launching, kemungkinan akan diperkenalkan pada Gias nantinya. Tapi sekedar informasi bahwa memang tampilan Expander dengan model seperti ini akan menjadi lebih keren dan lebih gagah dari sebelumnya. Nah, tidak hanya di segmen low MPV, di mana di situ ada Expander, ada Xenia, lalu kemudian ada Avanza dan Veloz. Ada juga persaingan yang tentu akan sangat menarik untuk mobil-mobil kelas yang basicnya MPV kayak gini dibikin jadi mini SUV. Untuk yang sekarang tuh ada Honda BR-V yang basisnya diambil dari Mobilio dulunya, cuman nggak tahu Mobilio masih ada apa enggak, atau tinggal BR-V aja yang diproduksi oleh Honda. Pesaingnya BR-V ada Toyota Rush, Daihatsu Terios, termasuk salah satunya adalah Expander Cross. Nah, BR-V seperti apa? Kita udah tahu bahwa BR-V berubah dengan edisi terbarunya itu. Nah, tampilan terbaru daripada Honda BR-V memang berubah lebih gagah dari yang sebelumnya, malah mirip-mirip dengan Honda CR-V kalau kita lihat ya untuk tampilan depannya. Dan mobil ini udah pernah banyak direview oleh orang-orang, termasuk bagian atasnya tuh ada 2 roof rail yang sebenarnya itu pemanis saja, karena tidak disarankan untuk dipasangin roof rack di atas, karena ya tidak recommended untuk menahan beban lah intinya. Tapi kalau kita lihat tampilan daripada Honda BR-V ini benar-benar beda dengan Honda Mobilio, yang biasanya Mobilio itu masuk ke segmen MPV, ini masuk di segmen SUV, mini SUV atau low SUV, dengan adanya over fender, lalu kemudian front undergarnish yang ala-ala SUV, dan ground clearance-nya juga dibuat lebih tinggi. Nah, termasuk di atas ada aksen pemanis yang menjadi roof rail-nya. Ini adalah tampilan daripada Honda, yang sekali lagi Honda ini BR-V ini bersaing dengan Toyota Rush yang belum ada update apakah ada perubahan atau tidak, dengan Daihatsu Terios, termasuk Expander Cross. Nah, yang menarik adalah bahwa Expander Cross itu nggak tahu akan berubah apa enggak, tapi ada gambar yang menunjukkan bahwa Expander Cross itu menjadi lebih gagah dari sebelumnya. Tapi itu yang namanya desain sih, atau suka atau tidak itu selera ya, masing-masing orang pasti beda. Nah, ini adalah Honda. Menurut kalian gimana sih Honda ini, apakah keren? Untuk yang bagian belakangnya seperti ini, udah banyak yang review mobilnya juga, jadi ya menurut saya ya kurang lebih seperti inilah tampilannya. Tapi memang sih kalau menurut saya lebih kelihatan gagah daripada yang edisi sebelumnya ya, lebih kelihatan mewah juga dan berkelas daripada edisi yang sebelumnya. Ya, ini adalah pembaruan yang positif dari Honda untuk mobil Honda BR-V ini. Nah, ini adalah desain Mitsubishi Expander Cross yang menjadi pesaing langsung daripada si Honda BR-V ini. Ini adalah Expander Cross dengan garis dynamic shield yang mengotak, mirip-mirip Triton ya untuk yang garis dynamic shield-nya ini. Lalu kemudian lampu positioning lamp-nya ada di atas, kemudian lampu utamanya ada di bawah, lampu jauh, lampu dekat dengan lampu sennya. Fog lamp-nya tetap dipasang di
front undergarnishnya untuk kiri dan kanan. Nah, untuk expander ini ada untuk expander cross ini ada yang manual, ada yang matic, lalu kemudian ada yang premium package, dan ada yang Rockford Fosgate. Dan Rockford Fosgate itu informasinya di recall untuk bagian kameranya, dan ya itu biasa lah ya, mobil di recall itu untuk dalam rangka memperbaiki performa atau mengurangi resiko yang terjadi dalam customer. Itu adalah bagian dari perhatiannya ATPM atau perhatiannya produsen kepada customernya untuk menghindari terjadi kerugian pada bagian customer. Lagian kalau nggak salah recallnya itu dengan kompensasi, jadi nggak cuma dicabut aja kameranya, tapi ada kompensasi yang diberikan. So buat kalian yang membeli Mitsubishi Expander Cross Rockford Fosgate yang Black Edition dan udah pakai kamera di bagian bawah spionnya yang ada di sini, itu silahkan dibawa ke dealer Mitsubishi terdekat untuk dilakukan pencabutan, karena informasinya sistem daripada si kamera itu bisa mengganggu ECU dari mobilnya dan bahkan bisa membuat mobilnya mati mendadak gitu, dan itu ditakutkan menyebabkan kecelakaan, sehingga salah satu perhatian daripada perusahaan adalah dengan merecall untuk melepas si kamera 360-nya ini. Nah, ini adalah desain sebelumnya daripada Mitsubishi Expander. Menurut saya sudah cukup gagah, kecuali yang menjadi sorotan adalah si bannya ini, karena dia ditambahi dengan over fender, maka bannya posisinya agak ke dalam. Kecuali dipasangin spacer, atau mobil ini sekalian diganti velgnya untuk yang offsetnya agak keluar, sehingga lebih gagah dan lebih garang lagi pastinya. Untuk bagian atas roof railnya ini bisa buat rekomendasi 20 kg beban ya. Untuk yang bagian atas tinggal dipasangin roof rack kiri kanan, dan ya barangnya ditaruh di atas lah kayak gitu. Itu intinya berfungsi lah untuk yang bagian roof railnya ini. Nah, sekarang kita lihat Mitsubishi Expander Cross. Ada satu gambar tentang desain Mitsubishi Expander Cross yang itu belum desain resmi ya, tapi menurut saya gagah dan keren kalau misalkan si Expander Cross dibikin seperti itu. Nah, seperti apa bentuknya, ini dia. Nah, ini adalah gambar yang beredar mengenai Mitsubishi Expander Cross yang disinyalir katanya ini adalah Expander Cross edisi 2022 seiring adanya pembaruan pada Expander atau Mitsubishi Expander yang versi MPV-nya. Nah, ini adalah gambar yang belum resmi dari Mitsubishi, ini gambar yang beredar juga. Dan kalau kita lihat memang dengan bentuk grillnya yang seperti ini ya lumayan berbeda ya daripada edisi yang sebelumnya. Apalagi garis dynamic shield-nya itu yang bagian atas itu tidak lagi dari bawah lampu garisnya, tapi memotong lampu. Jadi dia seperti semacam ditarik garis lurus dari frame mobil ini, lalu kemudian ke bagian kap mesinnya yang ada lekukan itu, lalu kemudian ke bagian bawah ini. Nah, kenapa ini muncul? Ini karena si Mitsubishi Expander muncul juga dengan bentuk lampu yang sama seperti ini. Jadi cuman yang ini dibuat lebih mengotak ke dalam, dan sepertinya untuk lampu utamanya ditaruh di dalam nih, ada proyektornya. Nah, entah lampu jauhnya nanti akan ada di samping termasuk lampu sennya, tapi kalau kita lihat ini masih menyatu. Cuman ya ini adalah salah satu desain yang menurut saya juga cukup menarik untuk Expander Cross. Apakah nanti akan dibuat seperti yang atau tidak, kita nggak tahu. Dan di depan di sini seperti kelihatan ada kameranya juga untuk kamera depannya, logonya dan grillnya. Jadi yang berubah di sini grillnya, garis dynamic shield-nya dengan lampu depannya. Lalu yang berubah sedikit juga adalah bagian fog lamp yang ada di depannya. Frame-nya dibuat warna hitam atau housing-nya dibuat warna hitam, tapi lampunya sepertinya mengecil, kelihatannya mengecil. Kita nggak tahu seperti apa nantinya pada saat sudah ada resmi daripada Mitsubishi. Nah, pertanyaannya adalah menurut kalian bagaimana kalau kira-kira si Expander Cross dibuat desain seperti ini? Ini lebih gagah kah? Atau biasa aja kah? Atau lebih baik sebelumnya kah? Atau gimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Karena sekali lagi, soal desain itu sangat-sangat subjektif, karena selera orang beda-beda. Ada yang suka kayak gini, ada yang gue suka, dan ya masing-masing beda lah intinya pendapatnya tentang suatu desain.
Nah, terus yang berubah juga kalau kita lihat ini sih velgnya sepertinya mengikuti desain Mitsubishi Expander yang banyak beredar juga. Dan ini kalau kita lihat velgnya memang bentuknya bentuk kipas angin begitu ya. Nah, ini ada ada over fender juga, lalu kemudian menyatu ke over fender depan, ke housing lampu, lalu kemudian ke side skirtnya, lalu kemudian sampai ke bagian belakang mobil ini. Cakep sih Expander Cross kalau dibuat seperti ini. Apalagi si Expander Crossnya nanti dibuatin sensor juga kayak si Honda PRV itu, dipasangin sensor safety yang ada di depannya, karena kan itu sudah ada juga di Mitsubishi, utamanya di Mitsubishi Pajero Sport yang ultimate, versi ultimate dengan si Eclipse Cross. Itu beberapa sensor safety yang ada di depan, termasuk salah satunya adalah sensor untuk adaptive cruise control. Tapi kalau itu dipasang di mobil ini, fitur itu dipasang di mobil ini, maka ini menjadi mobil yang menurut saya overkill. Tapi itu ada di Honda Sense apa sih, lupa namanya. Yang jelasnya itu adalah fitur yang mempermudah dan memperaman atau membuat aman si pengguna mobil-mobilnya. Ya, mudah-mudahan nanti Mitsubishi akan ada juga seperti itu. Nah, itu update kita. Sekali lagi, pendapat teman-teman semua kita tunggu di kolom komentar yang ada di bawah. Apakah ini adalah desain yang kece buat si Mitsubishi Expander Cross? Ya menurut saya sih cukup keren ya dengan model seperti ini. Ya bisa jadi nanti ada perusahaan-perusahaan aksesoris atau pencipta atau kreator atau apalah itu yang membuat aksesoris yang nantinya akan membuat grillnya akan jadi seperti ini. Ya lumayan manis juga, termasuk fog lampnya dibuat seperti ini, dan untuk lampunya sih rasa-rasanya sulit untuk membuat seperti ini. Tapi yakin pasti bisa, dan pasti ada yang bisa. Nah, itu Boscu, terima kasih update informasinya, semoga ini bermanfaat, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikut-berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.